Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Host Galdins, guys. Welcome back to my channel, Adaris. Nah, kali ini kita akan membahas aljabar linear bab ketiga, yaitu tentang vektor di dimensi kedua dan dimensi ketiga. Materi yang pertama yaitu vektor di ruang berdimensi 2 dan 3. Yang kedua, dot produk dan proyeksinya. Dan ketiga, hasil kali silang atau cross product. Dan keempat yaitu garis dan bidang di ruang dimensi ketiga. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, vektor di ruang berdimensi 2 dan 3. Nah, pendahuluan dulu, di mana ada dua buah jenis besaran secara fisik. Yang pertama itu skalar, yaitu besaran yang mempunyai besar atau magnitude. Contohnya, panjang, massa, suhu, dan luas. Sedangkan yang kedua, besaran fisik yang lainnya yaitu vektor, yaitu besaran yang mempunyai besar maupun arah. Arah ini mempengaruhi dalam perhitungannya. Misalnya arah ke kiri, benda satu ditambah dengan arah ke kanan, maka kedua benda itu akan saling mengurangi. Contohnya adalah kecepatan, percepatan, dan gaya. Nah, vektor ini dapat direpresentasikan secara geometri sebagai segmen garis berarah. Misalnya, ada vektor AB. Nah, tanda garis arah di atasnya itu merupakan ini adalah tandanya adalah vektor AB gitu. Oke, selanjutnya. Nah, vektor ini memiliki suatu geometri yang dimana selalu diindikasikan dengan sebuah titik dengan garis atau panah gitu. Di mana terdapat dua buah poin. Yang pertama itu initial point, yaitu titik awalnya si vektor sebelum melaju, dan ada terminal point, yaitu titik tujuan arah si vektor tersebut. Nah, ini merupakan vektor, misalnya vektor A gitu. Ini adalah vektor A yang ke arah positif, ke arah kanan ini. Sedangkan ini ya, misalnya ada dua buah titik A dan B. Nah, kemudian dari titik A ini ke titik B itu dianggap sebagai vektornya adalah vektor AB. Dalam menghitungnya itu, untuk mencari vektor AB ini, maka vektor B dikurang vektor A gitu. Nah, apabila vektor dikatakan ekuivalen, yaitu arah, besar dan arahnya itu sama, searah gitu. Oke, di vektor ini ada penjumlahan vektor. Misalnya ada vektor V dan vektor W. Apabila kita jumlahkan, ya kita tarik di antaranya. Nah, vektor V tambah vektor W itu di antara. Juga ada vektor pengurangan, di mana ini ada dua buah vektor yang saling bersilangan atau berbeda arah, berbanding terbalik arahnya gitu. Maka dikatakanlah vektor itu saling mengurangi. Apabila searah gini, itu vektornya saling menjumlahkan. Selanjutnya ada juga perkalian dengan skalar, yang dimana ada satu buah vektor yang dikalikan dengan angka skalar, misalnya setengah. Maka vektor tersebut, vektor tersebut setengah dari vektor awalnya. Sedangkan apabila dikalikan dengan minus skalar, maka vektor tersebut akan berbanding terbalik atau berbeda arah. Selanjutnya, ada juga yang dinamakan kolinier, di mana ada dua buah vektor awal, dan ada juga vektor yang dikalikan dengan skalar. Ini dalam satu buah vektor itu saling berurutan gitu, maka dikatakanlah kolinier. Apabila ada dua buah vektor ini berbeda, maka ini kolinier ini satu vektor ya. Sedangkan paralel ini dua buah vektor yang berbeda lah pokoknya. Yang satu vektor biasa, yang satunya lagi dikalikan dengan skalarnya. Maka dikatakan paralel apabila arah vektor tersebut sama. Apabila arah vektor tersebut berbeda, maka tidak dikatakan vektor tersebut paralel. Tapi bisa juga dikatakan kolinier.
apabila dalam satu buah vektor tersebut terdapat dua vektor. Oke, selanjutnya yaitu vektor di ruang dimensi 2. Misalnya persegi gini, dimensi 2, persegi panjang, jejar ginjal dan sebagainya. Apabila kita diberikan dua buah vektor, yaitu vektor V dan vektor W, itu memiliki satuan V1 dan V2 maupun V1 dan V2 dan sembarang bilangan skalar K. Maka ada 1, 2, 3, 4, 6 rumus yang teman-teman harus ingat, yaitu vektor V dikatakan sama jika dan hanya jika V1 yang di dalam vektor tersebut sama angkanya. Besarnya gitu, V1 itu sama dengan V2, V1. V2 dikatakan sama dengan V2. Kemudian apabila vektor itu dijumlahkan, vektor V ditambah vektor W, maka dijumlahkanlah tiap satuannya, itu V1 ditambah V1, V2 ditambah W2. Apabila dikalikan dengan skalar negatif, yaitu maka setiap satuan dari vektor tersebut maka dikalikan negatif. Apabila dikalikan dengan skalar yang lebih besar, misalnya 3, maka dikalikan 3 masing-masing. Dan apabila perkalian, maka ya seperti itu. Sedangkan ada yang dinamakan norm vektor V1, maka ini rumusnya adalah besar vektor V akar dari satuannya dikuadratkan jumlahkan. Hasil perhitungan dari norm vektor ini adalah suatu bilangan positif pastinya, karena kan dikuadratkan kemudian diakarkan. Apabila vektor dikatakan 0, maka setiap satunya itu 0 semua angkanya. Kemudian apabila diberikan titik P1 dan P2, yang dimana ada P1 itu ada X1 dan Y1 dan P2 ada X2 dan Y2, maka apabila dicari vektor P1, P2, maka titik P2 dikurangi titik P1. Setiap angka di dalamnya itu angka X2 dikurangi 1, Y2 kurangi 1. Kemudian apabila pengen dicari jarak dari titik P1 dan P2, maka satuan di dalam titik tersebut dikurangi dan dikuadratkan, dijumlahkan dan diakarkan seperti ini. Jarak P1 P2 maka akar dari X2 kurangi 1 kuadrat tambah Y2 kurangi 1 kuadrat. Nah, seperti itu. Apabila ada sebuah gambar, apabila ada vektor titik P1 dan titik P2 maupun ada initial point-nya, titik awalnya, kemudian kita pengen cari vektor V-nya, itu diantara titik P1 dan P2, maka kita tinggal kurangi aja P2 dan P1. Tapi ada initial point, maka kita kurangi aja initial point ke P2 dikurangi initial point ke P1 untuk mencari vektor ini, vektor V. Oke, kemudian vektor di ruang dimensi 3. Ini sama rumusnya sama dengan vektor di ruang dimensi 2, tetapi di dimensi 3 ini ada 3 buah vektor atau 3 buah satuan di dalam vektor tersebut. Ada V1, V2, V3, V1, V2, V3. Rumus ininya mah sama polanya. Kemudian dan juga rumus untuk mencari vektor P1, P2 maupun jaraknya juga sama dengan rumus yang ada di vektor di ruang dimensi 2. Tapi jumlahnya aja yang beda, karena ada 3 buah satuan dalam vektor tersebut. Nah, kemudian ada yang dinamakan hasil kali titik. Nah, ini ada definisinya. U dot V sama dengan panjang U kali panjang V dikali cos theta. Apabila vektor U dan vektor V-nya 0, maka
dapat dikatakan U dot V-nya itu sama dengan 0 dan theta dari tersebut sama dengan 90 derajat. Cos theta sama dengan 90 derajat. Nah, ini ada bentuk dari theta dua buah vektor tersebut, ada yang kurang dari 90 derajat, ada yang lebih dari 90 derajat, ada yang 180 derajat, dan lebih dari 180 derajat. Oke, kemudian apabila ada dua buah vektor, vektor V dan vektor W, kita kali titiknya atau dot produkkan, maka kita tinggal mengalihkan setiap satuan dari vektor tersebut, yaitu V1 kita kalikan dengan W1 dan kita jumlahkan dengan hasil kali dari V2 kali dengan W2. Apabila di dimensi 3, hal sama juga dilakukan seperti di dimensi 2, yaitu V dot W sama dengan V1 kali W1 tambah V2 kali W2 tambah V3 kali W3. Dan apabila vektor V dikatakan sama dengan vektor W, maka di dimensi 2 maupun 3, maka nilai dari besar dari V ini akar dari kali vektornya, ataupun W juga sama seperti ini bentuknya. Kemudian ada yang namanya ortogonalitas. Teman-teman pasti udah tidak asing dengan yang namanya ortogonalitas. Apabila ada dua buah vektor yang tidak nol di dimensi tertentu 3 maupun 2 dikatakan ortogonal, ya, atau perpendikular itu jika dot produk dari dua vektor tersebut atau 3 vektor itu sama dengan 0. Itu dikatakan ortogonal. Oke, contohnya misalnya ada dua buah vektor U dan V yang memiliki satuannya adalah 6,1 dan 2,12. Maka dicari ortogonal, maka hasil kali atau dot produk dari U V ini harus sama dengan 0. Oke, kita cari U dot V sama dengan 6 kali 2, 12 ditambah 1 kali min 12, maka yang A ini dikatakan ortogonal. Ini ortogonal jika U dan A adalah vektor dari suatu dimensi, dan jika A tidak sama dengan 0, maka U dapat diekspresikan atau diproyeksikan ke bentuk U sama dengan W tambah W1 tambah W2, di mana W ini skalar, hasil kali skalar dari A dan W2 adalah ortogonal ke A, di mana secara matematisnya rumusnya itu proyeksi ortogonal sama dengan proyeksi ortogonal ke U vektor A itu sama dengan U dot A dibagi dengan panjang A dikuadratkan dikali dengan vektor A-nya. Ini vektor komponen of U along A. Sedangkan untuk mencari vektor proyeksi vektor tersebut ortogonal, maka kita kurangi aja vektor U dikurangi dengan proyeksi vektor U ke A-nya. Maka untuk proyeksi vektor U ke A ini hasilnya itu vektor. Sedangkan ini juga vektor sih. Vektor U dikurangi hasil dari proyeksi vektor U terhadap A. Nah, kemudian ada aplikasi dari bab vektor yaitu untuk mencari jarak. Ini yaitu untuk dimensi 2. Ada dua buah teorema. Teorema pertama, jika di dimensi 2 untuk mencari jarak di antara titik P0 dengan garis persamaan garis X tambah B tambah C sama dengan 0, maka untuk mencari jarak tersebut itu rumusnya sama dengan mutlak dari koefisien depan variabel
persamaan garis tersebut dikali dengan satuan dari titik atau vektor V0 dan dibagi dengan akar dari koefisien dari persamaan garis tersebut, yaitu mutlak A X0 tambah BY0 tambah C dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sedangkan untuk mencari jarak dimensi 3, hal serupa dilakukan juga, rumusnya juga sama, tetapi ada 3 buah koefisien, yaitu A, B, C. Caranya sama dan rumusnya juga sama, yaitu mutlak AX0 tambah BY0 tambah CZ0 tambah D dibagi dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dan C tambah C kuadrat. Nah, kemudian untuk mencari jarak di antara titik dan bidang, rumusnya seperti ini. Itu ada titik dan juga ini ada bidang. Teman-teman harus tegak lurus si titik ini terhadap bidang. Dapat dicarilah jaraknya. Itu hasil kali silang, cross product. Nah, definisinya jika ada dua buah vektor U dan vektor V di dimensi 3, maka untuk cross product hasil kali silang U cross V didefinisikan sebagai ini bentuknya, yaitu U cross V sama dengan U2 kali U3 dikurang U3 kali U2 U3 U1 kurang U1 kurang U3 V1 U1 V3, U1 V2 kurang U2 V1. Ya, teman-teman cuma polanya itu seperti ini. U cross V itu ini dikurang dengan ini. U2 V3 ini dikurang U3 V2 dan U3 V1. Seperti itu teman-teman bentuknya. Ini mana U cross product dari vektor U dan V ini bentuknya metrik atau dicari determinan dari hasil dari bentuk matriksnya ini. Itu U2 V3 dikurang oleh ini positif, negatif, positif. Contohnya apabila ada dua vektor U 1, 2, 2 dan vektor V 3, 0, 1, maka cross product dari U cross V kita cari determinan 2 min 2, 0, 1 itu ini determinan ini yang atasnya, ini yang bawahnya. U sebagai atasnya dengan V sebagai bawahnya. Kemudian ini 1, 2, 1 min 2, 3, 1, kemudian 2, 1, 2. Tengah belakang, kemudian depan belakang, kemudian depan tengah. Pola seperti itu, teman-teman, untuk nyari cross product dari vektor. Nah, kemudian untuk hasil kali silang atau cross product dari dua buah vektor ini, yaitu bentuknya hasilnya itu dalam buah vektor. Sedangkan yang ini yaitu dalam bentuk angka atau skalar, yaitu 2 min 7 min 6. Sedangkan ini dalam bentuk vektor. Tinggal teman-teman tambahkan IJK di atas determinan sebelumnya. Maka untuk mencari, kita tinggal determinankan, yaitu untuk mencari vektor I, maka teman-teman hapus ini dan ini, maka dicari determinan ini. Dan untuk yang J, teman-teman hapus baris 1 kolom 2, maka determinan ini U1 V1 3 V3. Dan untuk mencari K, teman-teman tinggal hapus baris 1 dan kolom 3, maka determinan dari U1, U2, V1, V2. Seperti itu.
jika ada vektor U, V, dan W di dalam dimensi 3, maka apabila kita pengen cari U dot dikali U dot hasil dari cross product dari VW, maka dikatakan scalar product. Untuk mencari scalar triple product, teman-teman pakai rumus ini aja. Teman-teman harus ingat rumusnya, di mana U dot V cross W, maka determinan dari U-nya di atas, ini vektor U-nya, vektor U, ini di vektor V-nya di tengah, dan vektor W-nya di bawah. Ini vektor W-nya di bawah. Nah, bisa dibuktikan juga bahwa scalar triple product maupun U di depan dotnya itu ada U, W maupun V, ini hasil juga sama pastinya. Oke, contoh. Misalnya diketahui vektor U 3i min 2j min 5k, dan vektor V I tambah 4j min 4k, dan vektor W 3j tambah 2k. Maka kita bentuklah ke bentuk matriks untuk dicari determinan. Ya, dimana vektor U kan di atas taruhnya, vektor V di tengah, vektor W di bawah. Ini I-nya tidak ada, berarti dianggap 0. Maka didapatkanlah scalar triple product U dot V cross W. Teman-teman cari. Ini menggunakan cara cofaktor dan minor cofaktor. Ini menggunakan cofaktor minor baris, cofaktor baris. Kita ambil 3, maka baris 1, kolom 1 kita coret, dan seterusnya. Seperti itu caranya. Teman-teman sudah pelajari di bab determinan. Maka hasilnya kalau triple productnya adalah 49.